Mudah-mudahan penghuni kubur itu mendapatkan ampunan dari Allah selama pelepak kurma itu tidak kering. Ini kekhususan Nabi, nggak bisa diikuti oleh orang lain. Lantas kemudian kita analogikan dengan kembang, nggak bisa. Karena ada orang yang ngasih kembang di atas kuburan itu apa? Selama kembang ini belum kering, dia akan diampuni oleh Allah. Rota kondi kon. Ya, enggak tahu diampuni apa enggak diampuni, tahu dari mana gitu. Kalau Nabi kan jelas. Ya, koneksitasnya Nabi dengan Allah nyambung enggak? Lah antum pakai apa? Bukan apa-apa, bukan utusan Allah. Itu hanya akal-akalan membela tradisi apa? Nyekar. Tradisi nyekar, dalilnya ini. Melepak, memakan pelepak kurma. Dalil ini dijadikan apa? Sebagai hujah untuk melestarikan tradisinya nyekar. Ternyata itu kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh orang Hindu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman dan Islam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqomah dalam keimanan, dalam amal soleh yang terus kita lakukan sampai datangnya waktu ajal menjemput. Semoga Allah kelak memberikan kita nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun dua kalimat syahadat. Arkanus syahadatain. Ini pasal kedua pada bagian yang kedua. Setelah makna syahadatain, kita masuk kepada rukun dua kalimat syahadat. Yang A, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada yang diibadai dengan benar illallah, kecuali Allah. Laha ruknani huma an-nafyu wal itsbatu. Kalimat itu memiliki dua rukun. Yang pertama an-nafyu, peniadaan. Yang kedua wal itsbat, yakni penetapan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Nafyun, penetapan, nafyun, peniadaan, isbatun, penetapan. Peniadaan dan
penetapan. Farruknul awal, rukun yang pertama yaitu an-nafyu. Apa tadi an-nafyu? Peniadaan. An-nafyu yaitu la ilaha. Tidak ada ilah. Tidak ada yang diibadai dengan benar. Yubtilu syirka bijami'i anwa'i, yakni membatalkan segala macam bentuk kesyirikan dan jenis-jenisnya. Ini makna kalimat la ilaha. La, tidak ada, ilaha, al-ma'budu, al-ma'buda bihaqqin, yang disembah dengan benar, yang diibadai dengan benar. Artinya bahwa segala macam bentuk kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya itu semuanya batil, salah. Kemudian wa yujabul kufra bikulli ma ya'budu min dunillah, dan wajib mengingkari segala macam atau setiap yang diibadai selain Allah. Jadi wajib hukumnya mengingkari segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah, itu harus diingkari. Ini makna yang terkandung dalam rukun yang pertama dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu an-nafyu, peniadaan. Wa ruknus tsani, rukun yang kedua apa tadi? Selain an-nafyu, yang kedua apa? Al-itsbatu, yakni penetapan yang terdapat pada kalimat illallah, illa, kecuali Allah, illallah, yakni yathbitu annahu, penetapan bahwasannya la yastahiqqul ibadata illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Tidak ada bentuk-bentuk peribadatan, pengabdian, penghambaan kecuali Allah. Wa yujabul amala bidzalik, dan wajib mengamalkan kalimat tersebut. Bukan hanya diucapkan, tapi juga diamalkan. Ya. Wa qad jaa'a ma'na hadzain ar-ruknain fi katsirin minal ayat, dan telah datang yang semakna dengan dua rukun ini, jumlahnya sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti contohnya firman Allah Ta'ala. Firman Allah ini mirip secara anatomis, yaitu adanya peniadaan dan penetapan. Secara struktur ya, sama, walaupun secara redaksionalnya beda. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran yang mirip dengan struktur peniadaan dan penetapan. Adanya dua rukun itu. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat 256. 256.
Di sini dipenggal, saya bacakan seluruhnya. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Benar ayat berapa tadi? 256. Baik, silakan baca terjemahkan. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada kuhul, tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ya. Di situ ada kalimat faman yakfur bit-taghuti. Maka barang siapa yang kafir kepada tauhid, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah. Ini secara struktur mirip dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu adanya bagian yang meniadakan, ada bagian yang menetapkan. Berarti ada dua rukun. Ya, mirip. Faqauluhu, maka firman Allah Ta'ala, may yakfur bit-taghuti, barang siapa yang kafir, ingkar kepada tauhid, huwa makna ruknil awal, inilah semakna dengan rukun yang pertama. Rukun yang pertama apa tadi? An-nafyu, peniadaan. Yaitu pada kalimat la ilaha, la, tidak ada, ilaha, sesembahan yang hak. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah. Huwa makna ruknis tsani, dan inilah makna rukun yang kedua. Apa rukun kedua tadi? Al-isbatu, penetapan, yang terkandung di dalam kalimat illallah, illa, kecuali Allah. Dalam ayat tersebut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Wa kadzalika qauluhu an Ibrahim alaihissalam, dan demikian pula ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu di dalam surah Az-Zukhruf, surah 43, pada ayat 26-27. 26-27. Disebutkan dalam ayat itu, innani bara'um mimma ta'budun. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri, bari'un, berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Ini ayat 26. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, 27. Illalladzi fatarani. Apa katanya? Tetapi aku menyembah Rabb yang menjadikanku. Iya, illa, kecuali aku menyembah siapa? Alladzi fatarani, yakni zat yang menciptakan diriku. Tidak ada yang menciptakan manusia kecuali siapa? Allah. Faqauluhu, maka firman Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, innani bara'ud,
sesungguhnya aku berlepas diri. Huwa ma'nan nafyu. Ma'nan nafyi fil ruknil awwali. Yaitu merupakan makna peniadaan di dalam rukun yang pertama. Apa tadi? Innani bara'ud. Sama seperti la ilaha. Sama seperti wa may yakfur bit-taghuti. Sama juga dengan barusan tadi innani bara'ud. Sesungguhnya aku berlepas diri. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan diriku. Huwa maknal isbati fir ruknis tsani, dan inilah makna penetapan di dalam rukun yang kedua. Sama seperti illallah, sama seperti wa yu'min billahi dalam surah Al-Baqarah. Kalau yang di sini illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan diriku. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jadi rukun syahadat tauhid ada dua. Syahadat sendiri ada dua, syahadat tauhid, syahadat risalah atau syahadatul rasul. Nah, syahadat tauhid punya dua rukun, peniadaan dan penetapan. Ya, baik. Berikutnya arkanu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Rukun persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga ada rukunnya. Rukun itu ibarat apa? Pilar. Rukun itu sesuatu yang wajib ada. Sama seperti rukun wudhu, rukun sholat, rukun syahadatain juga ada. Rukun syahadat tauhid ada, rukun syahadat rasul ada, rukun Islam juga ada. Kalau ditinggalkan salah satu, maka keislamannya batal. Rukun iman demikian pula. Bahkan ihsan pun ada rukunnya. Sesuatu yang harus mau tidak mau ada, tidak boleh tidak. Rukun syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Laha ruknani. Padanya terdapat dua rukun. Sama berarti dengan rukun syahadat tauhid. Huma qauluna. Kedua rukun itu adalah ucapan kita abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu, hambanya dan utusannya. Ini juga rukun, cuman berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu rukunnya itu bertolak belakang antara peniadaan dan penetapan. Kalau ini rukunnya paralel. Kalau tadi positif dan negatif, negatif dan positif. Kalau ini apa? Paralel. Dua-duanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tapi maknanya harus dipahami. Antara keduanya ini berbeda. Yang satu tidak merupakan akibat yang lain, tidak. Karena antara abduhu dan rasul
ini nanti membawa konsekuensi yang berbeda. Kalau abduhu, konsekuensinya bahwa kita tidak boleh lebay kepada Rasulullah. Apa? Tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan. Sebaliknya, kalau wa rasuluhu, kita tidak boleh meremehkan, yaitu tafrid. Tapi dua-duanya abdu wa rasuluhu ini relevan dua-duanya. Dan ini sifat Nabi kedua-duanya. Ada pada beliau. Beliau hamba, juga Rasul. Beliau Rasul, tapi beliau hamba. Baik. Wahuma yanfiyanil ifrata wa tafrita. Dua kalimat itu, abduhu wa rasuluhu, keduanya meniadakan. Berarti tidak ada penetapan. Keduanya meniadakan apa? Al-ifrat, berlebih-lebihan kepada beliau, wat tafrit, dan meremehkan beliau. Lebay nggak boleh, berlebihan. Meremehkan juga nggak boleh. Berarti gimana? Sedang-sedang saja. Itulah bahasanya yang paling gampang sampean. Yakni meniadakan ifrat wa tafrid fi haqqihi, di dalam hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya memposisikan beliau pada posisi yang benar. Tidak mengurangi dan tidak apa? Melebihkan. Ditempatkan pada tempat yang adil, yang proporsional. Fahuwa abduhu, bahwasanya dia adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya, wa huwa akmalul khalqi fi hataini sifataini syarifatain, bahwa beliau adalah makhluk yang sempurna, memiliki atau di dalam dua sifat yang mulia tersebut, baik sebagai hamba maupun sebagai utusan. Kalau antum ini mungkin hamba, utusan nggak? Bukan. Hamba pun kadang-kadang belum lengkap sebagai hamba, apalagi utusan. Kecuali bisa jadi utusan syekh, itu mungkin. Bisa kan? Karena dukun itu adalah utusan siapa? Ngaku sebagai nabi. Nabi-nabi palsu. Mereka adalah utusan syaitan. Demikian para pendusta, para dukun. Wa ma'nal abdu huna, makna seorang hamba di sini, abduhu, adalah al-mamlukul abid, yakni seorang hamba yang dikuasai. Al-mamluk, dikuasai. Kita ini dikuasai oleh siapa? Oleh Allah. Nggak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Dan memang kita dikuasai. Jangan macam-macam, ya. Yakni annahu basyarun, bahwa dia adalah makhluk manusia biasa. Makhlukun mimma khalaqa minhul bashar, yaitu seorang makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Sama. Nabi kita itu sama seperti kita. Itu makna daripada hamba. Makhluk basyariyah, yang terdiri dari daging, tulang, darahnya ada nggak?
Ada. Bahkan warnanya apa? Merah. Bohong kalau ada orang bilang darahnya biru. Apalagi hitam. Cemanilan. Ya. Kecuali memang orang sakit. Bisa jadi darahnya hitam. Kakean ngombe apa? Kakean ngombe obat. Kakean narkoba. Bisa jadi. Keracunan itu. Itu mah perkara lain. Tapi bahwa seluruh manusia ini sama. Nggak ada orang yang barangkali manusia ini tidak makan seumur hidup. Nggak ada. Mesti makan. Walaupun makanannya beda. Kadang sego, kadang roti. Walaupun makanannya beda. Ada nasi, ada gandum. Atau bahkan makanannya daging. Seandainya beda, tapi tetap dia manusia yang butuh apa? Cia, makan. Senenganmu itu banciaan. Ya. Makan bersama. Ya. Ikhwatal iman. Jadi, dia juga butuh minum. Dia juga butuh tidur. Sama seperti kita. Annahu basyarun makhlukun mimma khalaqa minhu al-bashar. Sebagaimana Allah telah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Yajri alaihi ma yajri alaihim. Mereka membutuhkan sebagaimana makhluk yang lain juga membutuhkan. Kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi, surah 18. Pada ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Berhenti di situ. Tapi sebetulnya kalau dilanjutkan baru masuk kepada kriteria Rasul. Tapi kalau sampai mithlukum itu berarti masuk wilayah abdun, hamba. Qul innama ana basyarum mithlukum. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Ya, abduhu, hambanya. Tapi begitu masuk kalimat berikutnya, masuk kepada wilayah pengertian Rasul. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Apa kata Allah? Yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah yang Esa. Iya, yuha ilayya, yang telah diwahyukan kepadaku, berarti dia seorang apa? Nabi dan Rasul. Baru masuk wilayah wa rasuluhu. Wa qad waffa sallallahu alaihi wasallam al-ubudiyatu haqqaha. Dan Allah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan hak ubudiyahnya, bahwa beliau adalah seorang hamba. Wa madahahullahu bidzalik, dan Allah telah memujinya dalam hal ini. Sebagaimana kama qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar 39 ayat 36. 39 ayat 36. Dalam potongan ayatnya disebutkan di sini, Alaihissallahu bikafin abdan. Apa katanya? Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Iya. Bukankah Allah itu cukup melindungi hamba-hambanya? Artinya bahwa hak kehambaan itu sudah diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Tidak lebih dari itu. Kecuali memang orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi semua manusia ini hakikatnya dia adalah apa?
hamba. Maka tidak boleh mengeluarkan seseorang dari kedudukan hamba kepada kedudukan sebagai Rabb yang mencipta, yang memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Karena tidak sanggup, manusia tidak akan mampu menghidupkan dan mematikan. Kalau seandainya manusia itu merasa mampu melakukannya, itu hanya akal-akalan saja. Ketika seorang raja zalim mengaku sebagai Rabb, dia panggil orang yang di dalam penjara, 2 orang, yang satu dibunuh, dipenggal di hadapan kaum muslimin, mati, maka dianggap itu adalah mematikan. Dan yang satunya dibiarkan pulang, udah kamu pulang, tak kasih sangu, hidup sana. Asalnya keduanya di penjara. Itu dianggap mereka apa? Dianggap orang raja ini apa? Menghidupkan. Itu prasangka, anggapan saja. Tapi begitu coba ditanya, yang tadi sudah dibunuh, hidupkan lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti itu ngakali orang. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan kok. Saya biarkan orang hidup, berarti saya menghidupkan. Saya bunuh orang, saya penggal kepalanya, mati, berarti saya mematikan. Itu menurut anggapan manusia. Bukan seperti itu makna menghidupkan dan mematikan. Maka tidak mungkin manusia masuk kepada wilayah sebagai Rabb. Tidak mungkin. Demikian pula dalam surah Al-Kahfi pada ayat pertama. Surah 18. Allah katakan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Dipenggal sampai di sini. Apa kata Allah? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran. Iya, kepada hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutan-sebutan abduhu banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud di situ siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga firman Allah dalam surah Al-Isra, surah 17, ayat yang pertama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa kata Allah? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Makna yakni bi'abdihi, menjalankan hambanya. Pertama, yang dimaksud ayat ini adalah Rasulullah. Yang kedua, bahwa makna hamba di sini apa? Terdiri dari ruh dan jasad. Bukan hanya jasad, tapi dengan ruhnya. Ini membantah pemahaman kelompok yang tidak mengakui adanya Isra dan Mi'raj. Kelompok Mu'tazilah yang memahami bahwa Isra Mi'raj itu hanya ruhnya yang diperjalankan. Kalau ruhnya yang diperjalankan berarti mimpi. Padahal peristiwa ini terjadi pada diri Nabi, baik jasadnya dan ruhnya. Itulah makna abdun, hamba. Kalau ruh saja berarti apa? Kalau jasad saja berarti mayit. Kalau ruh saja berarti apa? Apa? Ruh gentayangan lah. Jadi peristiwa itu terjadi betul-betul real, jasad dan ruhnya. Walaupun dalam waktu yang sangat singkat, dan itu mudah bagi Allah.
Makanya perjalanan itu diberkati oleh Allah. Berkat itu bisa jadi tambahan kebaikan, yang panjang jadi pendek, yang lama bisa jadi singkat. Makanya Allah katakan allazi barakna haulahu, yang telah kami berkati sekelilingnya. Semua infrastruktur semua sudah dipersiapkan oleh Allah menuju ke Sidratul Muntaha. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Allah berkati. Tidak perlu memakai kapsul. Karena orang untuk melakukan perjalanan jauh, apalagi menembus udara, itu butuh penahan atau kapsul. Makanya pesawat itu untuk menahan apa? Partikel-partikel udara yang menghantamnya. Dengan kecepatan tinggi, orang mukanya bisa mepet dan rusak. Tapi ini dengan kecepatan tinggi, tidak memakai apa? Kapsul. Tidak pakai pesawat. Bahkan tidak pakai seat belt. Ya. Supaya nggak jungkel, nggak ada. Karena apa? Yang dipakai adalah buruk. Diterangkan dalam hadis panjang tentang Isra dan Mi'raj. Jadi memang perjalanannya ini sudah disetting oleh Allah untuk hamba satu-satunya yang diperjalankan menghadap langsung kepada Allah. Baik. Wa makna rasulu, dan makna ar-rasul abduhu wa rasuluhu. Abduhu sudah jelas, makhluk basariyah seperti kita. Kemudian Rasul. Apa makna Rasul? Al-mab'utsu ilan nasi kafatan bidda'wati ilallahi basyiran wa nadhira. Yaitu bahwa Rasul itu adalah al-mab'uts, yang diutus, ilan nasi kafa, kepada manusia seluruhnya. Desa, kutha, gunung, laut, semuanya. Rasulullah ini rahmat bagi seluruh apa? Seluruh alam. Bidda'wati ilallah, dengan tujuan mengajak manusia kepada Allah. Basyiran wa nadhira, dengan membawa kabar gembira dan peringatan. Diberi kabar gembira dengan surga, diberi peringatan tentang siksa, azab kubur ataupun azab neraka. Inilah Rasul yang tidak semua orang berada pada posisi tersebut, karena memang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Karena yang dibawa adalah wahyu, maka jangan kita meremehkannya. Maka konsekuensi dari dua kalimat abduhu wa rasuluhu, tidak boleh melebihkan beliau sampai keluar dari derajat sebagai hamba, makhluk basyariah, mengabdi kepada Allah, dan tidak boleh meremehkan beliau, karena memang beliau dipilih oleh Allah untuk mengajak umat manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan risalah yang dibawa oleh beliau dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka syariat itulah yang kemudian harus ditegakkan, tidak boleh meremehkannya. Wallahu a'lam. Baik, silakan adzan dulu, kita lanjutkan sedikit nanti. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Wa fi syahadati lahu bihatainis sifatain. Di dalam syahadat, persaksian tersebut, terdapat dua sifat yang harus ditiadakan. Nafyu lil ifrati wat tafriq fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peniadaan
dalam berlebih-lebihan dan meremehkan hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna katsiran mimman yudda'i annahu min ummatihi afratu fi haqqihi. Karena sesungguhnya banyak di kalangan orang-orang yang mengajak atau dai bahwasannya di antara umat beliau itu ada yang berlebih-lebihan di dalam urusan hak beliau. Jadi melebihkan beliau bukan pada tempatnya, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, ya. Wa ghullan fi, dan dia bersikap hulu terhadapnya, hatta rafa'ahu fauqa martabatil ubudiyyati ila martabatil ibadatilah min dunillah, hingga mengangkat beliau sampai kepada kedudukan di atas kedudukan seorang hamba, kepada martabat kedudukan yakni seorang yang diibadai selain Allah. Ini yang bahaya, dan ini bisa masuk kepada apa? Syirik, mengeluarkan beliau dari haknya, dari proporsinya sebagai seorang hamba, diangkat sampai kepada derajat diibadai. Ini sudah sampai kepada puncak penyimpangan. Contoh yang mestinya kita minta kepada Allah, tapi ada orang yang minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mestinya kita mendoakan beliau, mengucapkan solawat kepada beliau, tapi justru kita minta didoakan. Datang ke makam Rasul, ya Rasul, aghisni, tolonglah aku. Aghisna, beri atau tolonglah kami. Kami dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara. Dia datang ke Madinah, dekat di makam beliau, padahal di tempat itu adalah tempat sholat, tapi di tempat yang sama dia juga minta kepada Nabi. Ini termasuk menempatkan beliau kepada derajat yang bukan haknya. Dan orang yang melakukan ini termasuk kategori hulu di dalam ibadah. Dan ini sudah diperingatkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar jangan sampai umatnya ini mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Karena sikap apa? Hulu mereka kepada para nabi. Ini termasuk hulu dalam hal agama. Kata Allah dalam Al-Ma'idah 5 ayat 77. Qul, katakan Muhammad, ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi, wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutus, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah melakukan
sikap hulu terhadap para nabi dan para rasul mereka. Fastaghatu bihi min dunillah, maka mereka minta tolong atau beristighosa kepada selain Allah. Wa talaba minhu ma la yaqdiru alaihi illallah, dan mereka mencari dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang sudah meninggal itu apa yang mereka tidak mampu melakukannya kecuali Allah saja. Min qada'il hajat, dalam memenuhi keinginan-keinginan hajat-hajat mereka. Wa tafrijil qurabat, atau menghilangkan berbagai macam kesengsaraan, kesedihan. Wal bu'du al-akhir, jahada risalatahu afarrata fi mutaba'atihi. Sementara sebagian yang lain mereka menyimpang, yaitu di dalam risalahnya. Atau apa? Farrata fi mutaba'atihi, meremehkan di dalam mengikuti beliau. Tafrid. Farrata fi mutaba'atihi, meremehkan untuk tidak mengikuti beliau. Itu hukumnya sunnah kok. Sunnah dikerjakan kan nggak apa-apa. Ditinggalkan nggak apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Dia lupa bahwa as-sunnah dalam pengertian hukum, sumber hukum setelah Al-Quran adalah wajib diikuti. Bukan sebagaimana pendekatan fikih bahwa sunnah yaitu amalan yang dikerjakan berpahala, jika tidak maka tidak berdosa. Dia lupa bahwa as-sunnah adalah wahyu Allah yang merupakan saudara kembar dari Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, ala utitul kitaba, ingatlah aku diberi oleh Allah Al-Kitab, wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya, yaitu as-sunnah. Nah, orang-orang yang meremehkan as-sunnah ini sudah dikabarkan oleh Nabi sejak zaman dahulu. Dia hanya yang penting, yang wajib saja. Mereka disifati dengan orang-orang yang duduk di atas kursi santainya. Ketika datang orang bertanya kepadanya tentang hukum Nabi, tentang apa yang diperintahkan Nabi, tentang apa yang dilarang Nabi, dia mengatakan, la adri, aku nggak tahu. Aku cukup yang ada dalam Al-Quran saja, katanya. Inilah kelompok ingkarus sunnah. Pada awalnya mereka disebut dengan Qur'aniyun, yang Nabi sudah mengabarkan tentang sifat mereka ini dalam sebuah hadis Ibnu Majah nomor 13. Silakan. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Apa sabda beliau? Sungguh, aku tidak ingin mendapati seseorang di antara kalian berleha atau sambil bersandar di tempat duduknya ketika seseorang yang datang kepadanya untuk bertanya tentang perkara yang menjadi perintahku dan apa yang menjadi laranganku. Iya. Nabi mengingatkan kita, la ulfiyanna ahadukum, aku tidak suka kelak melihat salah seorang di antara kalian. Apa itu? Muttaki'an ala arikatihi, duduk santai di kursinya. Sementara datang seseorang bertanya tentang fi hukmihi, tentang hukum ma amara Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul.
wa ma naha anhu, dan apa yang dilarang oleh beliau. Lantas apa jawabannya? Kemudian dia menjawab, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Terus? Semua yang kami dapati di dalam kitab Allah, maka itulah yang kami ikuti. Ma wajadna fi kitabillahi fattaba'nahu. Apa yang ada di dalam Al-Quran, kitab Allah, itu saja yang aku ikuti. Selebihnya enggak. Kalau prinsip seperti ini diikuti sampai sekarang, dia bisa jadi hanya tidak makan babi saja, tapi RW disantap. Karena dalam Quran tidak ada pengharaman anjing. Yang ada cuma apa? Babi. Kalau hanya ikut Al-Quran, nyate kobra. Dibuat obat, poro sampean. Kenapa hanya mengikuti Al-Quran? Ini contoh orang yang tafrid, meremehkan Nabi, tidak mau mengikuti as-sunnah. Bagaimana dia bisa sholat kalau hanya ikut Quran saja? Karena karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang kaifiyah tata cara sholat secara rinci. Adanya di mana? As-sunnah. Lanjut. Selesai. Nah, jadi para bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi meremehkan untuk mengikuti Nabi. Wa'tamada 'alal ara'a wal aqwal al mukhalafa lima ja'a bi, dan dia bersandar kepada pendapat-pendapat, perkataan-perkataan, pola pikir dan pemahaman yang menyelisihi apa yang datang bersama Nabi. Mengikuti pendapat para filosof, mengikuti pendapat para tokoh-tokoh, penemu-penemu teknologi, yang bisa jadi pendapatnya ini bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Malah mereka bangga dengan itu semua. Wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkami, hingga mereka sampai kepada tingkat mentakwil, memalingkan makna dari apa yang telah dibawa oleh Nabi berupa kabar yang benar dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam. Thalithan, yang ketiga, syurutus syahadatain, syarat dua kalimat syahadat, syarat la ilaha illallah dan syarat Muhammad Rasulullah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Silakan. Ya, baik. Ulama itu bagaikan seorang nabi. Mungkin dalam perkara-perkara tertentu, ulama itu wajib diikuti. Sebagaimana kita sebagai umat Nabi mengikuti para nabinya. Selama apa yang diucapkan dan yang diperbuat oleh ulama itu sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena Nabi sendiri merekomendasi bahwa orang yang harus diikuti itu adalah para ulama. Karena mereka lah para ulama yang mewarisi ilmunya para nabi. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, ya, di dalam bab tentang ilmu disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Nomor berapa ini? Ibnu Majah. Cari kata kunci pewaris. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama, orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu din. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia.
Kalau ilmu dunia itu cendikia, ya ilmuwan gitu ya. Tapi bukan ulama yang dimaksud hadis dalam urusan-urusan duniawi ya. Tapi urusan din agama, urusan syariat. Mereka adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Nabi tidak mewariskan harta. Nabi mewariskan ilmu. Maka siapa yang mendapatkan ilmu, berarti dia telah mendapatkan warisan Nabi. Siapa yang mendapatkan warisan ilmu dari Nabi, dia berarti telah mendapatkan bagian yang banyak daripada diwarisi dengan harta. Karena harta itu harus dijaga. Beda dengan ilmu. Ilmu itu akan menjaga kita. Duwe-duwe akeh bingung. Teke endi? Ya apa njogoi. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu itulah yang memelihara dan menjaga kita dari kesesatan, kebinasaan. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Nah, ulama yang diikuti di sini, ulama-ulama yang memang pewaris Nabi. Mereka disebut dengan ulama Rabbani. Yang mereka tidak berbicara kecuali qala Allah, wa qala Rasulullah, wa qala sahabat. Yang mereka tidak berbuat melainkan apa? Seperti apa yang diucapkan, itu ulama. Punya integritas dan kredibilitas. Integritasnya adalah yakni selalu merujuk kepada kebenaran, bukan merujuk kepada yang bayar. Karena sekarang banyak ulama usuk, ulama jahat, yakni apa? Mau memenuhi pesan sponsorship, karena mau memenuhi yang bayar. Nah, ulama-ulama seperti ini ada dalam hidup ini. Nah, itu hati-hati, jangan sampai diikuti. Kalau ada ulama mengaku dirinya ulama, atau memang betul-betul ulama, punya ilmu agama, tapi pemikirannya sudah sesat, pemahamannya menyimpang. Bisa jadi dia punya ilmu agama tapi apa? Sesat. Itu contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya mestinya kita harus apa? Minta supaya ilmu kita ini bermanfaat. Kalau ada ulama yang paham tentang agama, dia banyak menulis karya-karya tulis, ilmunya diakui, tapi mengatakan yang halal haram, yang haram halal, itu bukan ulama Rabbani. Kalau sudah jelas dalam Al-Quran jilbab itu wajib, lantas dia mengatakan jilbab tidak wajib, ada nggak ulama seperti itu? Itu bukan ulama Rabbani. Ucapannya tidak qala Allah wa qala Rasulullah. Sementara qala Allah mengatakan apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka para wanita muslimah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Sementara dia menyelisihi. Ya. Ada ulama mungkin dia faham tentang ilmu agama, tapi dia halalkan yang haram. Bahwa riba dikatakan halal, padahal dalam Al-Quran sudah jelas bahwa riba adalah haram. Riba sab'una huban, kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah, memiliki 70 pintu dosa. Wa aisaruha, yang paling ringan dosa riba itu adalah zawwajar rajulu ummahu, layaknya seseorang lelaki mengawini ibunya sendiri. Itu dosa riba paling ringan. Tapi ada ulama yang membolehkan, nggak apa-apa, yang penting ojo ake-ake, jadi ecip-ecip gak popo ya. Ini bahaya kalau kita ikuti. Makanya harus milih siapa yang harus ditaati ya. Mentaati fatwanya yang benar, jangan fatwa yang menyimpang. Kalau kita senang dengan fatwa-fatwa yang menyimpang dari halal menjadi haram, dari haram menjadi halal, berarti kita bisa masuk kategori syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Hati-hati. Baik, yang lain. Loh, tambah pengi. Oh, silakan. Nabi Muhammad kan diutus untuk seluruh alam.
Mm-mm. Nah, apakah bangsa jin itu juga bernabi yang sama dengan kita? Terus bagaimana dengan orang yang dengan bangganya mempunyai jin penjaga? Oh, tapi tidak apa-apa, dia itu muslim, jin muslim. Gimana? Ya, baik. Bahwa Nabi diutus untuk seluruh alam. Benar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka Nabi diutus bukan hanya untuk kafatal linnas, seluruh umat manusia dari berbagai suku dan bangsa. Bahkan lebih dari itu, sudah lintas makhluk. Lintas makhluk, bukan hanya lintas suku dan bangsa. Artinya apa? Nabi Muhammad diutus kepada ats-tsaqalain. Apa ats-tsaqalain? Al-jinnu wal insu. Jin dan manusia. Kalau manusia udah jelas, jin pun itu nabinya ngikut nabi manusia. Sejak diutusnya Nabi Muhammad, maka seluruh jin wajib taslim, tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dalam surat jin, ada jin itu masuk Islam. Setelah apa? Mendengarkan Al-Quran. Dalam surat 72, surat jin. Walaqad uhiya ilaika nafarum minal jinni. Surat 72 kalau tidak salah, ayat pertama. Ya. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bi. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Ayat pertama. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, Apa katanya? sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, Terus yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. ya, jadi jin ini pun beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman inilah dia berarti menjadi seorang muslim. Tapi yang enggak beriman, mereka tetap disebut kafir. Nah, yang beriman ini pun muslim bertingkat-tingkat. Ada yang fasik, ono sing betik, ono sing belunak, padha mek menungso. Nah, kemudian kalau sudah demikian urusannya, maka masing-masing wajib taat kepada Allah dan Rasul utusan Allah di dunianya masing-masing. Tidak boleh membuat kolaborasi, tidak boleh membuat sebuah persahabatan, tidak boleh membuat kontrak kesepahaman MOU untuk membangun sebuah proyek, tidak boleh. Walaupun saling menguntungkan, win-win solution, meskipun simbiosis, mutualisme, tidak boleh dalam hal makhluk yang satu jin, yang satu manusia, tidak boleh. Kenapa? Tegas Allah menyatakan dalam surat tersebut pada ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum raqa. Apa katanya? Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Gak ada artinya Pak punya temen jin, apalagi tuku mengganti dengan mahar per jin 1 juta, sementara dia punya banyak koleksi jin. Sopo sing arep tuku, sehingga ada sampai obralan gara-gara gak payu iki obral jin. Ayo sopo sing tuku, gak larang-larang piro
200.000. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Tidak ada hujah apapun yang membenarkan tentang itu. Kalau ada yang berhujah dengan Nabi Sulaiman yang menyuruh jin memperkerjakan jin, sudah tidak relevan lagi. Karena Nabi sendiri tidak melakukan. Dan Nabi sendiri berdoa supaya selain dari Nabi Sulaiman, didoakan oleh Nabi, tidak ada yang mampu menguasainya. Itu doa Nabi Sulaiman. Selain aku setelah ini, jangan sampai ada orang yang bisa memiliki kemampuan seperti ini. Kalau seandainya Nabi tidak ingat doa Nabi Sulaiman, niscaya jin Ifrit yang sempat ketangkep pada suatu malam, niscaya akan diikat di tiang masjid Madinah dan akan dijadikan mainan oleh anak-anak kecil Madinah. Tapi akhirnya ketika itu Nabi ingat kepada doa Nabi Sulaiman, bahwa jangan sampai ada orang sesudahnya mampu menguasai jin, akhirnya dilepas sama Nabi. Duduk koyok sampean dilebokno botol. Bojo iku. Ya. Sing dilebokno duduk jin iku Memang jin itu kalau kita baca zikir, baca doa, dia mengecil, bahkan sampai sebesar lalat, tapi bukan berarti lantas mau tegep melebono botol. Bohong itu. Kita kan nggak kelihatan ya. Dan orang yang nggak kelihatan itu orang yang normal. Lah bagaimana dia bisa memasukkan ke botol kalau nggak lihat? Loh, saya bisa lihat, berarti nggak normal. Kenapa? Menyelisih Al-Quran. Karena Al-Quran menegaskan jin itu bisa lihat kita nggak bisa lihat apa? Jin. Itu normal. Nek wong iso ndelok jin iku gak normal. Nek gak normal berarti perlu ditambani, berarti loro. Jiwanya sakit. Bisa jadi apa? Ruhnya, agamanya yang sakit. Karena menurut para ulama, diantara Imam Asy-Syafi'i mengatakan siapa yang mengatakan bahwa dia melihat jin, ketahuilah bahwa dia adalah orang yang kafir. Karena wujud jin yang sebenarnya itu gak ada yang tahu. Kalau nanti digambarkan seperti pocong, genderuwo, jerangkong, banaspati, wewe, kunti, itu hanya imajinasi manusia. Atau jinnya itu menyerupai gambaran-gambaran yang diimajinasikan oleh manusia. Bagaimana yang diimajinasikan oleh manusia, maka jin itu menyerupai seperti itu. Tapi hakikat seperti apa makhluk jin itu kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Terakhir, nanti mau. Ya, silakan. Ojo jin manek lo ya. Tidak suka apa? Iya. Iya. Iya, baik. Pertanyaannya dijawab Dewi. Ya. Orang yang tidak mau belajar itu memang digambarkan seperti orang yang duduk di kursi santainya. Ketika datang orang bertanya tentang perkara syar'i, dia tidak mau menjawab. Mencukupkan diri dengan apa yang dia ketahui dari Al-Quran. Padahal agama ini bukan hanya bersumber dari Al-Quran, tapi juga as-sunnah. Berarti itu apa? Gambaran orang yang berleha di kursi santainya, tidak mau belajar. Dan yang lebih dari itu bukan tidak mau belajar. Artinya apa? Dia mereduksi makna wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Karena wahyu itu bukan hanya Al-Quran, tapi
Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi itu bagian dari sumber hukum. Dan itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi berarti dia mereduksi, mengurangi makna dari wahyu itu sendiri. Makanya mereka disebut dengan kelompok ingkar sunnah. Mengingkari sunnah. Yang sekarang ini mungkin anak kandungnya bukan ingkar sunnah, tapi apa? Meremehkan sunnah. Dia tidak mengingkari sunnah, dia tahu sunnah, tapi diremehkan. Ini pun juga tidak boleh. Seperti apa yang kita pelajari tadi, sikap tafrid terhadap Nabi SAW itu harus ditiadakan. Ya. Wallahu a'lam. Jadi itu pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertamanya tadi apa? Nabi memiliki amalan-amalan yang merupakan khususiyah, ya. Itu artinya bahwa amalan itu khusus untuk Nabi, tidak bisa diamalkan oleh orang yang lain. Seperti ketika Nabi SAW beliau ziarah kubur atau melewati kubur, lantas ada 2 orang penghuni kubur itu disiksa. Yang satunya karena apa? Karena tidak benar dalam istinja. 149 Muslim KBC kalau enggak Bukhari. Istinjanya tidak benar. Yang satunya karena apa? Suka mengadu domba. Namimah. Nah, keduanya ini disiksa karena sebab dosa itu. Kemudian akhirnya Nabi SAW melakukan satu perbuatan dengan mematah 2 pelepah pohon kurma menjadi 2, ditancapkan masing-masing di satu kuburan. Ini perilaku kekhususan Nabi, nggak bisa diikuti oleh yang lain. Bukhari kali 149. Ya, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW berjalan melalui sebuah kebun di Madinah atau di Mekah. Lalu kedengaran oleh beliau suara 2 orang sedang disiksa dalam kuburnya. Maka berkata Nabi SAW, keduanya disiksa bukanlah karena dosa besar. Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, yang seorang disiksa karena kencing di tempat terbuka, dan yang seorang lagi karena membuat fitnah supaya orang bermusuh-musuhan. Sesudah itu Nabi menyuruh mengambil sebuah pelepah tamar, lalu dipatah 2 oleh beliau dan diletakkannya di atas kedua kuburan itu masing-masing sepotong. Seseorang bertanya, kemudian ditanya Nabi, apa katanya? Ya Rasulullah, mengapa Anda lakukan itu? Jawab Nabi, mudah-mudahan keduanya mendapat keringanan selama pelepah tamar itu tidak kering. Mudah-mudahan penghuni kubur itu mendapatkan ampunan dari Allah selama pelepah kurma itu tidak kering. Ini kekhususan Nabi, nggak bisa diikuti oleh orang lain. Lantas kemudian kita analogikan dengan kembang, nggak bisa. Karena ada orang yang ngasih kembang di atas kuburan itu apa? Selama kembang ini belum kering, dia akan diampuni oleh Allah. Rotak kondi kon. Ya, enggak tahu diampuni apa enggak diampuni, tahu dari mana gitu. Kalau Nabi kan jelas. Ya, koneksitasnya Nabi dengan Allah nyambung enggak? Lah antum pakai apa? Bukan apa-apa, bukan utusan Allah. Kalau Nabi dengan Allah nyambung. Karena beliau tegas mengatakannya. Kalau kita mengatakan mungkin penuh dengan prasangka, penuh dengan keraguan. Bener nggak ya diampuni? Ragu-ragu. Tapi karena membela sebuah tradisi, kebiasaan, sampai orang mati-matian mengatakan bahwa itu merupakan
Sunnah. Ini sunnah ini. Kayak Nabi dulu mematah 2 pelepah kurma ditancepin. Lah kalau kau benar-benar mengikuti sunnah, mestinya apa? Golek pelepah kurma. Tutup kembang ya. Atau seandainya benar itu pelepah kurma, boleh yang lain. Yo gak kembang tok mestinya. Yo golek sembarang kali iso. Pring iso, penjalin iso. Iya kan? Kan bisa kan? Tapi ada nggak sehari-hari orang yang nancapkan penjalin, orang yang nancap ngepring, jeruk, ada? Nggak ada. Itu hanya akal-akalan membela tradisi apa? Nyekar. Tradisi nyekar, dalilnya ini. Mematah pelepah kurma. Dalil ini dijadikan apa? Sebagai hujah untuk melestarikan tradisi nyekar. Ya. Analogi, kias. Nah, mestinya kalau dikiaskan nggak hanya kembang mestinya kan? Bisa apa saja. Kalau itu dari tanaman apa saja. Yoncep no itu. Tebu ya kan? Enak ambek timut, legi. Pohon malah metu subur lu. Ya, lah kalau seperti itu makanya hujah yang mereka sampaikan itu hanya apa? Membela akal-akalan. Kalau memang jujur itu hujahnya benar, tentunya bukan hanya kembang mestinya kan. Loh, kalau apa kembang? Ternyata itu kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh orang Hindu. Ya itu ada ramesannya. Bukan sekedar kembang, telon. 3 warna. Mawar, melati, kenongo. Itu ada maksud. Baik, jadi kekhususan Nabi itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi. Dan dalam sejarah tidak ada seorang sahabat yang kemudian mengikuti cara beliau seperti ini. Lihat Abu Bakar As-Siddiq pernah melakukan, Umar bin Khattab pernah melakukan, nggak ada. Jadi kalau itu merupakan kekhususan, jangan ikut-ikutan. Itu khusus untuk Nabi pernah dilihat sahabat ini kok gak buko-buko. Seakan-akan nyambung puasanya kayak wisol, padahal Nabi sendiri melarang puasa wisol. Sementara Nabi sendiri pernah nggak buko, nyambung sampai besok. Ya, dikatakan kamu nggak tahu kalau aku diberi makan oleh Allah Jalla wa Ala. Tak boleh, jangan ikut-ikutan, gak melok, kaliren temen. Kalau Nabi dikasih makan sama Allah. Nabi, kekhususan beliau itu. Jangan norok buntek. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.